Puji Tuhan, selamat pagi saudaraku. Selamat jumpa lagi dalam acara doa pagi di hari yang baru. Bersyukur Tuhan telah pimpin kita sepanjang malam, kita bangun dengan tubuh yang sehat, dan saat ini kita mau nikmati firman Tuhan, kita mau nikmati hadirat Tuhan. Kita minta Roh Kudus pimpin kita, biar firman Tuhan, hadirat Allah dapat kita rasakan sampai seluruh acara ini kita selesai. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur. Tuhan telah pimpin kami, Tuhan telah berkati kami di hari kemarin dan pagi hari ini. Kami ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami awali pagi hari ini dengan mendengar firman Tuhan. Mohon Roh Kudus pimpin acara doa pagi ini sehingga kami dapat rasakan kehadiran-Mu, kami dapat mengerti firman-Mu, dan kami diberkati dengan kuasa firman Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, tema yang diambil pagi ini adalah Petrus menyangkal Yesus. Saudara, semua sudah sering kita dengar bagaimana ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia dibawa ke hadapan mahkamah agama. Dan salah satu yang mengikut Yesus dari jauh adalah Petrus. Dalam Markus pasal 14 ayat 67, ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi Petrus menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Petrus yang sebelumnya juga berkata bahwa biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ini di hadapan murid-murid yang lain bersama dengan Tuhan Yesus sebelum Yesus ditangkap. Ayat 31, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Bahkan dalam Lukas 22 ayat 33, dia katakan, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi kata Yesus, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Bahkan dalam Matius pasal 26 ayat 69, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksudkan." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan Petrus menyangkalnya pula dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu. Nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang Yesus katakan kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu Petrus pergi keluar
dan menangis dengan sedihnya. Saudara, manusia memang gampang sekali untuk berbicara, tetapi berbeda kalau sudah menghadapi kenyataan. Sama dengan Petrus, dia gampang sekali katakan, aku tidak akan menyangkal engkau. Aku mau mati bersama engkau. Aku mau masuk penjara bersama engkau. Tetapi ketika orang-orang katakan engkau juga bersama-sama dengan Petrus, Petrus tidak mau mengaku. Dia menyangkal, bahkan dia bersumpah dia tidak kenal Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mengapa? Ternyata bahwa Petrus adalah seorang yang rapuh. Dia seorang yang lemah. Dia takut jangan-jangan dia juga akan ditangkap sama seperti Yesus. Dan yang pasti bahwa Petrus sangat lemah, tidak punya keberanian sama sekali. Dan kita semua pun sama juga seperti Petrus, lemah dan takut. Mengapa? Kita perlu penolong. Dan Yesus tahu bahwa mereka akan tercerai-berai. Murid-muridnya akan tercerai-berai. Bahkan jelas Yesus katakan kepada Petrus, sebelum ayam berkokok engkau telah 3 kali menyangkali aku. Dan itu pun terjadi. Yesus tidak pernah salah ngomong. Yesus tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu kita pun sama dengan Petrus. Kita akui kita lemah. Kita akui kita orangnya rapuh, tidak punya kekuatan sama sekali. Oleh sebab itu Yesus tahu kemampuan kita. Yesus juga tahu kemampuan Petrus. Oleh sebab itu Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membuat kita tegar. Roh Kudus yang akan membuat kita jadi kuat. Kita tidak takut mati. Rasul Paulus berkata, mati adalah keuntungan bagiku dan hidupku adalah Kristus. Berani menderita karena Kristus. Mengapa? Karena Paulus penuh dengan Roh Allah. Saudara, Matius 10 ayat 33 katakan, siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku. Dengan kata lain, tidak ada tempat buat mereka yang menyangkal Tuhan. Tidak ada tempat buat mereka yang takut. Tempatnya di api neraka. Oleh sebab itu Yesus berikan Roh Kudus kepada kita supaya kita berani, supaya kita kuat, supaya kita tetap pegang nama Yesus. Saudara-saudara, oleh sebab itu saudara yang belum memiliki kuasa Roh Kudus, berdoa, minta dan minta dan minta, saudara-saudara. Tuhan akan beri Roh Kudus kepadamu. Firman Allah katakan, minta maka kamu akan diberi, cari maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita minta Roh Kudus, Tuhan juga akan berikan kita kuasa. Haleluya. Ketika Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus pada hari Pantekosta, maka Petrus berubah 180 derajat. Dia bukan lagi seorang yang penakut. Dia bukan lagi seorang yang menyangkal Yesus, tapi justru dia berani memberitakan firman Tuhan. Dan Allah memakai Petrus dengan luar biasa. Karena apa? Roh Allah ada di dalam Petrus. Kisah Rasul pasal 5 ayat 29, ketika Petrus berada di hadapan mahkamah agama karena dia memberitakan Injil Kristus, dan mahkamah agama melarang keras agar mereka tidak lagi mengajar tentang Yesus. Tapi apa kata Petrus? Petrus katakan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Haleluya. Perubahan Petrus terjadi bukan karena dia hebat,
Bukan karena dia kuat, bukan karena dia pintar bicara, tapi karena Roh Kudus ada di dalam Petrus. Tuhan juga berikan kita kuasa yang sama, karena Roh Kudus itu tidak berbeda di zamannya Petrus dan juga di zaman sekarang ini. Kita perlu Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara-saudara, berdoalah, minta Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, supaya aku tetap berani membawa nama Yesus. Aku tetap pelihara iman sampai langkah yang terakhir. Puji Tuhan, kiranya Roh Kudus pimpin kita, Roh Kudus kuatkan kita, Roh Kudus memakai kita, supaya hidup kita benar-benar kita pakai untuk memasyurkan nama Yesus. Saudara, milikilah kuasa Roh Kudus. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan karuniakan kuasa melalui Roh Kudus. Saudara dapat bersaksi melalui Roh Kudus. Saudara dapat membawa nama Yesus, Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita sekalian, dan biar di hari-hari terakhir kita tetap pegang nama Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai langkah yang terakhir. Puji Tuhan, saya tamatkan firman Tuhan dan saya mau berdoa sebagai hamba Allah. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan penuhkan kami dengan Roh-Mu. Tuhan berikan kuasa-Mu sehingga hidup kami di hari-hari yang terakhir ini menjadi berkat buat kebesaran nama Tuhan. Saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang lemah, saudara-saudara yang belum mendapat pekerjaan, saudara yang sedang lemah imannya, rohaninya, kita berdoa minta Tuhan teguhkan kita, kuatkan kita, pakai kita, sehingga hidup kita adalah untuk memasyurkan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami percaya bahwa tanpa Roh Kudus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami manusia yang lemah, yang punya kekurangan ya Tuhan. Tapi dengan Roh Kudus yang Engkau berikan kepada orang-orang percaya, maka kami akan kuat. Kami akan mampu memberitakan Yesus dimanapun kami berada. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat mereka yang sedang sakit. Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan berkati mereka dengan kuasa. Kuatkan mereka Tuhan. Mereka menjadi kuat, mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat-saat yang indah kami dapat bersama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat keluarga, buat rumah tangga, mereka yang dalam keadaan kekurangan ya Tuhan. Kayakan mereka, tambahkan rejeki, biar hidup mereka tetap hidup yang takut akan Tuhan. Firman Allah katakan, Tuhan memberi rejeki kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya umat-Mu muliakan Tuhan. Umat-Mu hidup di dalam takut akan Tuhan, hormati Tuhan. Terima kasih buat mereka yang Tuhan sudah berkati dengan pekerjaan yang baru. Buat mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih kami memulai beraktivitas di hari yang baru. Dan kami percaya sepanjang hari ini Tuhan akan berkati kami. Tuhan akan lindungi kami. Tuhan bentengi kami. Jaga kami ya Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dibesarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas di hari yang baru.